wadah anak. Nasabah berdasarkan pensuratan yang kami terima adalah pada pukul 14 dan ada perubahan pada pukul 13 dan faktanya hadir pada jam 10.30. Akan tetapi walaupun demikian, saya kira karena ini adalah roh perjuangan daripada petani untuk mendapatkan hak-haknya dan mahasiswa selaku pendamping yang senantiasa menginginkan terjadinya keadilan di tengah-tengah masyarakat. Jadi setelah kami mendengar informasi, walaupun kami juga berada di lapangan menjemput aspirasi, akan tetapi setelah saya melihat undangan dari tim penerima aspirasi DPR menyatakan bahwa adik-adik kita bersama dengan mahasiswa sudah hadir di DPRD Kabupaten Wajo. Olehnya itu saya secepatnya datang di sini untuk menerima Ananda. Jadi berdasarkan dengan penyampaian tadi ada 5 poin yang telah disampaikan oleh Ananda bahwa penyaluran pupuk di Kecamatan Sabang Paru, di mana di daerah Sabang Paru ada 3 pengecer. Nah, di antara 3 pengecer itu ada 1 pengecer yang disampaikan tadi yang dianggap tidak melaksanakan mekanisme penyaluran pupuk, yaitu CV Rahayu. Ya? Adi Guna Rahayu. Nah, tentu ini menjadi tugas kami untuk melakukan koordinasi baik kepada Dinas Pertanian selaku stakeholder daripada penyaluran pupuk ini dan tentu kepada distributor yang menangani masalah pupuk yang ada di Kecamatan Sabang Paru, terkhusus kepada petani yang hadir pada kesempatan ini yang belum mendapatkan hak-haknya dalam rangka penyaluran pupuk tepat waktu. Tentu sangat ironis apa yang disampaikan oleh Anda bahwa penyaluran pupuk yang seharusnya sudah terlaksana akan tetapi molor sampai 2 bulan belum tersalurkan, maka ini suatu masalah yang besar. Dan kami mengucapkannya terima kasih atas informasi ini. Sebenarnya secara lisan kami sudah menerima aspirasi ini. Saya selaku petani di Parlemen selalu mengalami kekurangan pupuk, bahkan keterlambatan sampai umur 55 hari. Seperti pupuk. Jadi ikut cara menurut semuanya. Nah, pakai lu itu jangan itu bersama. Angkat si pupuk si bawa ini. Jadi kami itu pasti kerokan silver. Nah, padahal petani mengharapkan pupuk panen, bahkan kodro angkat pakai pegang mesin. Nasabah pegang pupuk Tiga urian. Tentu ya selaku senior pertanian loyol urian. Senior pertanian kayak jadi loyol urian. Pak, kalau masalah tidak kelancarannya pupuk, internal operator atau tapi dia membahas masalahnya kira masyarakat terutama kelompok tani, karena banyak kan petani artinya baru magang dia penanaman kelompok tani, sedangkan dari PPL dengan mungkin aparat desa yang terkait maksudnya kurangi penjualan oleh masyarakat dia tangani misalnya apa ini petani bahasa contohnya apa, apakah apa hasil artinya apakah dua tong magang belum ada tapi mereka tahu ke apa, sedangkan data aku dengan jadi kalau tidak masuk hari ini
nanti musim tanam berikutnya berarti saya tidak bisa pupuk, sedangkan PPL tidak datang data, tidak ada pemahaman data maksudnya di masyarakat. Banyak petani-petani kita di sini yang tidak masuk di RDKK, tapi tidak didata jumlah lahannya. Ya. Kalau di khususnya di desa Ugi kan banyak Pak Ubor, Palina juga banyak. Sedangkan kita Loki malah harus melalui RDKK. Sedangkan ini masyarakatnya tidak melalui RDKK. Ya sebelumnya Pak, dia roh ialah melalui pompa, lancar sebelumnya, walaupun baginya bagi hasilnya maka wajah buki pompa boleh matane buat petani. Walaupun kita di Kabupaten Wajo akan tetapi ini akan mulai nanti di YouTube, maka ini menjadi suatu motivasi untuk Kementerian Pertanian dalam rangka memperjuangkan hak-haknya nanti para petani. Karena berdasarkan dengan informasi bahwa ada pengurangan data pupuk bersubsidi secara nasional. Nah inilah yang perlu kami perjuangkan, dan saya kira kedatangan Ananda, kedatangan para petani pada kesempatan ini memberikan suatu motivasi dan semangat kepada kami untuk senantiasa melanjutkan perjuangan ini. Masih ada 84, 9, berarti masih ada 7 ya? Masih ada 7. Kemudian terkait dengan pendataan yang ada, kami juga nanti butuh komunikasi dengan Pak Suryadi ya. Apakah ada kendala lain yang dihadapi? Karena masyarakat di situ sebenarnya saya membantu apa yang menjadi kendalanya. Yang penting pupuk, data tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di sini adalah di backup dengan perundang-undangan yang ada. Kami tidak. Jadi ada beberapa aspirasi yang saya tangkap di lapangan, tapi mungkin tidak sedikit menyentuh, tapi relevansinya apa yang menjadi persoalan di lapangan bisa terselesaikan, terutama yang disampaikan tadi oleh Pak Makmur, supaya ini bisa ada solusi yang terbaik. Siapa tahu tidak disalahkan PPL, ternyata kondisi alam yang tidak mendukung, ya seperti itu. Olehnya itu, tentu kami selaku pimpinan penerima aspirasi pada hari ini, jadi penerima aspirasi di sini yang bertugas saya berdua, kemudian ini ada sukarelawan penerima aspirasi Pak Andi Male, walaupun bukan jadwalnya, tetapi mewakili teman-temannya dari komisi dari Dapil 6, dia hadir untuk mendengarkan aspirasi ini. Ya, alhamdulillah, alamin. Hari ini diterima oleh pihak DPRD Kabupaten Wajo pengaspirasian Himpunan Mahasiswa Islam MPO Cabang Wajo. Tadi pagi mulai dari jam 10 penyampaian aspirasi bahwa ada ratusan jumlah massa yang kemudian hadir di DPRD Kabupaten Wajo untuk bagaimana kemudian mempertanyakan ketidakprofesionalisme pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Sabang Paru. Nah, ini pupuk ini adalah menjadi salah satu masalah sangat fundamental, sehingga kami dari Himpunan Mahasiswa Islam akan terus hadir untuk bagaimana kemudian mengawal daripada beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat ini, khususnya di wilayah Sabang Paru. Terus apa tadi solusi yang didapatkan di penyampaian aspirasinya ini? Ya, alhamdulillah tadi ada beberapa solusi. Pernyataan sikap kami diterima dengan menghadirkan beberapa mitra dari DPRD Kabupaten Wajo, ada dari Dinas Pertanian, kemudian ada pengecer pupuk resmi bersubsidi, ada PPL. Jadi sama-sama bagaimana kemudian mendorong bahwa kita sesuai dengan data yang ini agar bisa diperbaiki pengelolaan pengecer pupuk itu. Dan kemudian ada dua poin penambahan agen resmi pengecer pupuk. Kemudian ketiga, mendorong bahwa bagaimana data di desa ini bisa bergabung di kelompok tani supaya dalam RDKK itu bisa tercover di secara baik.
Intinya bahwa pemerintah sudah menjanjikan untuk Ya, yang alhamdulillah DPRD juga akan turun sidak bagaimana kemudian melihat masalah itu, bahwa ya bagaimana melihat di tingkat bawah mengenai data-data yang tidak sesuai dengan ada yang terlampir di situ, kemudian tidak sesuai dengan faktanya. Makanya kami mendorong DPRD sebagai lembaga pengawas untuk turun sidak bagaimana kemudian menyelesaikan dari persoalan itu. Saya kira begitu Pak. Oke, Ya, assalamualaikum. pihak DPRD tadi menerima dan apa hasil yang didapatkan dari hasil tadi ini pertemuan rapat ini? Jadi sebenarnya apa yang diaspirasikan masyarakat Kecamatan Sabang Paru sebenarnya sama juga yang telah diaspirasikan oleh kecamatan lain. Nah, alhamdulillah dari hasil aspirasi yang disampaikan, tentu kami dari Komisi 2 atau penerima aspirasi akan menindaklanjuti daripada apa yang menjadi permasalahan untuk mencarikan solusi yang terbaik. Karena kenapa? Karena permasalahan di sana adalah permasalahan pupuk yang tidak tepat waktu penyalurannya dan juga tidak sesuai dengan pengusulan RDKK. Olehnya itu tentu kami akan mencari nanti di mana titik kelemahannya sehingga ada solusi yang terbaik yang bisa kita ambil sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terpenuhi. Kalau memang tidak mampu keempat pengecer yang ada di Kecamatan Sabang Paru ini untuk melayani semua masyarakat tani yang ada, maka tentu akan bisa kami merekomendasikan kepada distributor untuk menambah pengecernya supaya ini dapat lebih mudah terjangkau pupuk sesuai dengan waktu yang ada di Kecamatan Sabang Paru. Terus apa tadi yang diutarakan oleh pihak Dinas Pertanian Tanam Pangan ini? Kalau dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dia tetap mengacu kepada pola tanam yang ada, akan tetapi terkait dengan Kecamatan Sabang Paru ini punya kekhususan tersendiri yang harus kita maknai. Karena kenapa? Karena ada waktu-waktu tertentu di mana terjadi banjir di Kecamatan Sabang Paru. Kalau berdasarkan dengan alur yang ada, maka tentu pada bulan-bulan 4, bulan 5 sudah tidak tepat waktu untuk penyaluran pupuk. Karena kenapa? Karena kadang pada waktu itu terjadi banjir. Oke, kasih banyak.